Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup petani, hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup wartawan dan jurnalis, hidup perempuan. Bu Sekjen yang saya hormati sebagai penanggung jawab, saya sendiri sebagai pengarah, perlu dijelaskan kepada aparat keamanan, kepada semua pasukan dan pimpinan masa aksi, baik yang dari masa solidaritas dari buruh maupun dari kawan-kawan masyarakat sipil lain dan semua pimpinan organisasi, sehingga kalau ada apa-apa, pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban politik, dan pertanggungjawaban moral ada di saudara Dewi dan ada di saya sendiri. Mohon ini dicatat. Yang kedua, terima kasih dan selamat datang para pejuang yang datang dari Indramayu, dari Cilacap, dari Lampung, dari Tasik, dari Cikarang, dari Pangandaran, dari Ciamis, dari Banjar, dari Batang, dari Pemalang, dan tentunya yang tercinta adalah para jawara dari Banten. Hari ini tolong tekadkan di dalam jiwa dan diri kita masing-masing sesuai dengan semangat dan jiwa kita, nawa itu kita dari awal, bahwa hari ini kita datang ke sini mewakili sebuah kesadaran keimanan secara teologis, secara akidah, bahwa manusia adalah pelaksana, pembangun, penjaga, pemelihara dan pendayagunaan manfaat sumber daya agraria atau sumber daya alam yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita datang ke sini mewakili sebuah kesadaran ideologi, kesadaran sejarah berbangsa dan bernegara, kesadaran akan rasa hormat dan terima kasih kepada para pendiri pejuang bangsa, para pendiri bangsa ini dan para pejuang kemerdekaan negeri ini, yang mana secara generasi beregenerasi selama ratusan tahun para pahlawan pejuang mengusir penjajah dan ingin mendirikan negara ini merdeka karena satu hal yang paling utama. Satu adalah ingin nilai akidah tadi, nilai teologi alam untuk kemakmuran rakyat dikuasai oleh bangsa asing, bukan oleh bangsa pribumi sebagai pemegang hak kodrat ilahiyah. Yang kedua, bahwa pengaturan pertanahan sebagai sumber pokok kehidupan, tanah tidak hanya merupakan kehidupan ekonomi yang bisa menghasilkan pendapatan ekonomi sebentar saja, tapi tanah sakala digarap dengan baik, dengan hawa itu hati yang suci, maka keluar tanaman itu tumbuh daun lalu berbuah, maka rasa cinta eksistensi diri manusia dengan alam dan manusia dalam penciptanya mulai tersatukan. Yang kedua, tanah adalah juga profesi, karena dengan ada tanaman lalu tumbuh, dan bagi petani tumbuhnya tanaman semakin bagus maka semakin hebat penghargaan terhadap profesinya sebagai petani. Yang ketiga, tanah sebagai alat untuk ibadah. Kita mengenal, mohon maaf kepada yang non agama muslim, di dalam Islam yang saya tahu, Islam juga banyak yang tidak tahunya, rukun Islam itu ada syahadat, salat, 3, zakat. Kalau tidak punya tanah dan petani tidak bisa menggarap, maka petani tidak akan bisa membayar zakat,
maka sholat syahadat dengan benar. Yang keempat, bahwa tanah makna buat petani adalah kehormatan dan harga diri sosial, dimana kalau petani punya tanah, walaupun tidak punya ijazah, walaupun tidak punya pengakuan dari negara, walaupun tidak mendapatkan bantuan BLB, bantuan langsung, barsem atau tatayan apalah namanya, tapi selagi dia bisa menggarap, maka dia punya kehormatan sebagai manusia yang mandiri. Yang ketiga, tanah adalah jaminan masa depan dan pensiunan buat manusia, terutama buat petani. Di mana pegawai negeri, polisi, tentara, ada yang disebut ASN, ya, pegawai negeri sipil dan militer, kalau nggak bisa bekerja, udah umurnya 58 tahun, pensiun, punya gaji pensiun. Coba kalau di desa petani nggak punya tanah, nggak punya tanaman, mau pensiun dari mana? Lagi murah, lagi muda dari Indah Bayu bisa jadi tukang gali pacul di kota Jakarta. Orang Ciamis dan Pangandaran bisa jadi kuli bangunan di Jakarta dan di Bandung, di kota-kota. Atau perempuannya walaupun dihina bisa menjadi buruh migran di luar negeri dengan kawan yang tak jelas. Tapi kalau dengan punya, tapi begitu pulang dalam usia tua, renta, tenaga tidak ada, daya tidak ada, mereka mau siapa yang membiayai dan menghidupinya? Betul nggak? Oleh karena itu tanah adalah berbeda bagi petani dan masyarakat adat, juga masyarakat agraris lainnya. Walaupun nelayan penghasilannya dari laut, tapi masa depan dia tidak ada di laut, tapi masa depan dia ada di dalam tanaman yang tertanam di tanahnya sendiri. Begitupun bahasa kematian, tanah adalah ibadah yang selagi kita tanam lalu bermanfaat, tanaman itu menjadi makanan orang lain, maka tanah menjadi sumber pahala yang terus mengalir di akhirat nanti.